terkait yang masih terkait sama kepengurusannya nih. Kepengurusannya, apakah mereka juga dapat gaji nih? Kan ngurusin, nanti jangan-jangan yang di kota dapat gaji, ternyata yang di desa enggak, atau cuma nanti dapatnya bengkok, atau gimana? Halo pemirsa, senang sekali saya Elina Putri bisa membersamai Anda di program Ngopeni, Ngobrol Pembangunan dan Inovasi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan ini saya sudah bersama narasumber, ada Bapak yang ganteng ini, Mas Ding ya. Oke, ada Mas Hasanuddin, beliau adalah Project Manager Office Kopdas Merah Putih Jawa Tengah. Kita kenalan langsung. Halo Mas Hasanuddin. Halo Mbak. Saya panggilnya Mas Hasan, Mas Udin, Mas Hasan atau siapa ini? Siapa saja Oh, boleh. siapa saja boleh. Oke, Mas Hasan sibuk apa nih, Mas? Sementara ini kita lagi persiapan untuk running KDMP seluruh provinsi Jawa Tengah ya. Oke, tapi terima kasih ya Mas Hasan sudah meluangkan waktunya Sama-sama. hadir di sini ngobrol bareng kita semua tentunya ya. Mas, terkait Koperasi Desa Merah Putih atau KDMT ya biasa disebutnya. Boleh diceritain dong Mas, perkembangan di Jawa Tengah hari ini seperti apa sih? Ini kan programnya Pak Prabowo langsung nih, Pak Presiden langsung. Kalau di Jawa Tengah perkembangannya seperti apa akhir-akhir ini? Ya, kalau di Jawa Tengah saat ini sudah hampir dari 8.255 itu sudah running semua. Untuk usahanya memang kita yang pertama ini semua desa untuk pembayaran termasuk laku pandai dan pembayaran listrik itu semua tertumpu pada KDMP, Pak. Saat ini ya. Memang ada beberapa yang belum running, cuman secara administratif mereka sudah selesai. Baik. Berarti bisa dibilang 8.000 sekian itu sudah aktifkah? Sudah aktif. Atau sudah masih aktif. On progress? Berarti sudah aktif semua? Sudah aktif semua. Sudah beroperasi semua, Mas? Ini yang saat ini masih ada beberapa yang belum beroperasi, tapi sebagian besar sudah beroperasi. Nanti bisa dilihat di SIM Kopdes dari aplikasi Koperasi Merah Putih, itu sudah bisa dilihat apakah yang ada di Jawa Tengah itu dan usahanya apa saja itu. Oke, sebelum ngobrol lebih panjang lagi nih Mas, biar pada tahu nih Koperasi Desa Merah Putih itu apa. Kita mungkin warga Jawa Tengah sering dengar nih Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Kan gencar sekali nih Pak Presiden dalam program ini. Sebenarnya apa? Apakah koperasinya bentuknya merah dan putih atau seperti apa? Bisa dijelasin nih Mas? Iya, jadi gini, program strategis nasional yang digalang oleh Bapak Presiden yaitu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Bentuknya hampir sama dengan koperasi yang terlebih dahulu, namun sekarang dikemas lagi, ditata lagi menjadi lebih baik, dan tujuan utamanya adalah menggali potensi desa, Mbak, di mana kita bonus demografi untuk 2045 Indonesia emas tanpa ada kemandirian secara ekonomi dalam desa tersebut tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu program ini adalah program unggulan Pak Prabowo. Selain makan gizi gratis dan juga Koperasi Desa Merah Putih, di mana semua potensi desa ini bisa tergali. Bahkan ketika ada pembisnis mau cari produk-produk nih di Indonesia nih, saya mau cari kopi, pejit di Google sudah kelihatan di mana saja, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Artinya potensi kita akan go ke internasional. Itu seperti itu. Luar biasa, berarti semua data informasi sudah terintegrasi dalam satu website ini? Sudah. Oke, boleh dikasih tahu websitenya apa nih Mas? Biar yang nonton tahu juga nih. Koperasinya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah itu nanti dari website itu bisa dilihat untuk potensi-potensi apa saja, ketika mau cari apa saja sudah bisa. Oke, bisa. Berarti bisa langsung di search gitu ya. Misalnya katakanlah aku mau nyari kopi, kita buka websitenya aja, terus langsung
apa namanya, kasih kata kunci kopi gitu, nyari Iya. kopi tradisional atau kopi khas mana gitu, Iya. langsung di search aja. Iya, artinya kan ekonomi kita akan bergerak secara cepat, potensi-potensi desa. Contoh nih, yang kemarin diabaikan, misalkan ada enceng gondok, di situ jumlahnya besar sekali kan. Oke. Terus ada daun pisang yang kemarin diabaikan. Ketika ada pembisnis mencari itu tinggal cari saja sudah. Dan desa-desa untuk menggali potensi desanya itu akan menaikkan secara ekonomi, secara kerakyatan, tidak dimiliki oleh satu orang, tapi seluruh masyarakat ikut menikmati itu. Seluruh masyarakat ikut Iya menikmati. dong. Berarti tadi kan sempat disebutin nih, pembisnis kalau mau cari-cari biar gampang, berarti tidak menutup kemungkinan Ya. para pembisnis bisa kerjasama dong sama Koperasi Desa Oh, Merah sangat Putih ini. sangat bisa Ha-ha. sekali. Para investor yang ingin ibaratnya menaruh atau mengembangkan usahanya melalui Koperasi Desa Merah Putih itu secara kelembagaan lebih terpercaya karena di situ dilindungi oleh pemerintah, baik dari pemerintah desa sampai ke pemerintah pusat. Oke, berarti Ya. lebih terpercaya ya kalau Iya misalkan dong. kerjasama sama Koperasi Desa Merah Putih. Lebih safe dong. Oh iya benar juga, karena keuangannya. dijamin pemerintah ya Mas Iya ya. dong. Tapi semua produk dijamin Anda nggak nih? Nanti takutnya mau cari kopi, mau cari teh, ternyata nggak ada. Ya ada lah. Ada. Terima Jadi- kasih ya Mbak. Jadi semua saat ini yang Tehnya Oke, dulu terima Mas. kasih, terima Oke. kasih. Lanjut lagi boleh? Ya, boleh. Ha-ha. boleh. Jadi, Semua apa yang ada di desa, heeh, potensi-potensi apa yang sudah ada di desa itu sudah di input di aplikasi SimPodcast. mm-mm. Artinya kan apa saja di situ sudah ada semua. Namun untuk usaha-usaha itu memang mereka masih beberapa di dalam running pertama ini target kita adalah untuk mengaktifasi seluruh warga atau seluruh kakak dari desa tersebut untuk menjadi anggota. Mhm. Nah, menjadi anggota dan ikut berpartisipasi dalam koperasi tersebut. Salah satunya yaitu saat ini yang menjadi program unggulan di Jawa Tengah itu ada Laku Pandai, juga Oke. ada pembayaran listrik. Nah, itu pembayaran listrik itu kita punya slogan nih, Apa tuh Pak? bayarnya murah, Hah? dapat pengembalian, Mhm. terus juga menjadi anggota Oke. di situ tanpa harus melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok. Oke. Nah, Berarti tidak ada simpanan wajib, tidak ada simpanan pokok. ya, Aku penasaran sih. Kan namanya Koperasi Desa Merah Putih. ya. Pengurusnya nih siapa? Apakah harus ikut seleksi dulu kayak para ASN sama P3K atau seperti apa, kan program pemerintah ini Mas? Ya, betul. Atau seperti apa ini? Tentunya pengurusnya yang dipilih oleh pemerintahan desa ya, Oke. untuk dipercaya dalam Koperasi Desa Merah Putih itu. Untuk pemilihannya kita serahkan ke desa masing-masing nih, Heeh. siapa yang punya potensi untuk mengurusi itu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah 100% di Jawa Tengah itu sudah lengkap pengurusnya. Oke, Ya. berarti progresnya udah di tahap cari pengurus saja kah atau sudah ada yang beroperasi koperasinya? Beroperasi. Sudah beroperasi. Sudah Berapa beroperasi. persen tuh Mas? Untuk presentase Jawa Tengah sekarang ini yang sudah beroperasi lebih dari 30% ya. Sudah lebih dari 30%. Yang lainnya masih tahapan untuk proses administrasi dan kekurangan-kekurangan itu saja. Oke, Kalau secara yuridis formalnya sudah semua. sudah semuanya Ya. secara administratif dan lain-lain, tinggal eksekusi lapangannya aja. Iya, Oke, nah untuk seleksinya sendiri itu berarti pihak desa mengadakan seleksi tertulis atau tidak? Ini kepo beneran Mas, sumpah ini iya, beneran kepo. Iya. Apakah itu dibuka secara transparan Mhm. untuk menghindari kayak AKN
nepotisme. Ya kita tahu lah ya, kita tahu lah ya gitu terkait itu. Nanti jangan-jangan Pak Kades, udahlah saudara saya aja yang ikut didaftarin kayak gitu, atau gimana itu jadi gini, sebelum membentuk kepengurusan itu sudah ada musyawarah desa terlebih dahulu nih. Dimusyawarahkan dari ada BPD untuk kepala desa dan seluruh perangkat elemen desa itu memusyawarahkan ini agar dan merumuskan siapa-siapa yang akan ditunjuk menjadi anggota KDMP. Tentunya setelah berjalan kita kan juga ada evaluasi juga nih. Oh ini potensi, oh ini enggak, gitu kan. Jadi dilihat ini orang ini potensi apa enggak. Jadi nggak mulu-mulu saudara Pak Lurah sama perangkat desa kan yang jadi. Enggak. Kalau ini enggak, toh ini kan harus dasar keikhlasan untuk membangun sebuah peradaban baru, perekonomian baru yang bertumpu di desa. Bukan perekonomian yang terkotak-kotak, yang makmur nih di kota saja nih, yang di desa masih biasa-biasa saja. Nah disinilah Pak Presiden mencanangkan Koperasi Desa Merah Putih agar kesejahteraan di seluruh Indonesia baik di kota maupun di pelosok mempunyai kesetaraan. Nah, itu seperti itu Mbak. Biar ada pemerataan gitu ya, di kota ada, di desa juga ada, seperti itu ya. Nah terkait yang masih terkait sama kepengurusannya nih, kepengurusannya apakah mereka juga dapat gaji nih? Kan ngurusin, nanti jangan-jangan yang di kota dapat gaji, ternyata yang di desa enggak, atau cuma nanti dapatnya bengkok, atau gimana? Enggak, jadi gini. Koperasi itu kan akan dapat gaji manakala dia bisa beroperasi dan menghasilkan. Bagi anggota juga akan mendapatkan di RAT itu kan. Artinya kerja-kerja mereka di awal itu kerja-kerja ikhlas. Iya. Berarti di awal-awal kerja ikhlas, nanti kalau sudah menghasilkan baru ada gaji lah setiap bulannya, uang lelah gitu ya. Iya, betul. Tapi boleh ini nggak sih Mas, kayak istilahnya kalau orang Jawa bilang nyambi gitu. Misalkan nih, aku pagi ngantor, terus siang dikit melipir ke koperasi jadi pengurus gitu, bisa gak sih? Atau harus benar-benar sehari full meluangkan waktu jadi pengurus Koperasi Merah Putih? Ya, setiap desa berbeda-beda ya. Beda-beda. Ada yang pengurus harian di mana dia akan selalu standby di situ ataupun bergantian, bergantung kebijakan di desa masing-masing. Kalau itu fleksibel sih Mbak. Oh fleksibel, berarti yang nentuin sendiri desanya, bisa dibilang kayak gitu ya? Iya. Nah terkait seleksinya nih Mas, bagaimana mengawasi dalam proses seleksi itu biar tidak terjadi nepotisme? Kayak tadi nih contoh yang Pak Lurah, halah anakku wae tak lebok jadi pengurus lumayan nih buat sampingan, atau mungkin nanti saudaranya Pak Lurah atau perangkat desa, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena misalkan hal tersebut terjadi, tentu masyarakat atau warga pasti halah meneh sedulure Pak Lurah sing dilebokke, meneh-meneh ponakane Pak Lurah, meneh-meneh ponakane perangkat desa. Nah, itu gimana nih? Ya, jadi baik untuk prosesnya itu kita tidak bukan tidak mungkin ya di desa tertentu pasti masih ada seperti itu. Tapi kalau kita melihat di Jawa Tengah, apalagi ini orang ini diajak prihatin nih, yuk kita membangun ekonomi dari desa. Artinya ketika kita prihatin itu kan mindset dari orang-orang itu adalah kerja-kerja ikhlas. Kemungkinan kecil terjadinya nepotisme seperti itu sangat rendah sekali. Iya. Berbeda ketika kok pemilihan perangkat atau pemilihan apa, di sini kerja ikhlas untuk membangun peradaban desa baru, biar desa itu lebih maju, punya kemandirian secara ekonomi, punya ketahanan pangan yang baik, itu seperti itu. Ya. Berarti mungkin yang punya semangat kayak gitu mungkin anak muda ya, anak muda banyak yang terlibat ya Mas? Ya. Atau so far yang ikut yang udah berumur nih malahan, yang ikut gabung? Oke, jadi gini ya Mbak ya,
Untuk koperasi ini kita targetkan adalah dari desa tersebut itu 60% harus menjadi anggota, Oke. menjadi bagian dari koperasi itu, karena namanya koperasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kan. Betul sekali. Artinya ketika kok apa namanya koperasi itu berdiri dan mereka akan saling diawasi oleh lapisan masyarakat yang menjadi anggotanya. Terjadinya adanya KKN dan lain sebagainya, ini akan terminimalisir, itu seperti itu. Karena konteksnya di dalam satu desa, Oke. ya kan? Artinya saling mengenal, saling tahu, dan mereka juga saling mengawasi juga kan. Nah itu yang terjadi. Oke, berarti saling menjaga lah Iya, ini antara kalau yang warga ini. satu sama yang lain dijaga, ini kooperasinya benar-benar gitu, karena untuk kesejahteraan bersama bisa Iya. dibilang kayak gitu. Nah, kalau terkait anggotanya sendiri nih Mas, apakah warga masyarakat itu harus datang ke kantor koperasi, bawa berkas KTP, fotokopi KK? Biasanya kan gitu Mas, bawa Enggak. fotokopi KTP KK, Enggak. serba seperti itu, Enggak. atau gimana itu daftarnya? Oh sekarang sudah canggih dong. Oh, udah zaman canggih dong. teknologi. Fotokopi serak payu ya Mas? Rapayu. Oh, Rapayu. Oke. Kita daftarnya di KDMP Mobile di Play Store. Coba bisa enggak? Oke. Bisa enggak? Kita Ada coba enggak? ya Ada enggak? di Play Store. Nah, Sebentar Mas, ini saya nyari dulu. saya boleh sambil minum ini? Oh boleh diminum dulu. Oke, saya nyarinya berarti apa? Koperasi KDMP Mobile. KDMP Mobile. Oh ya Iya. langsung ini. Nah, Oke, di bawah Kementerian Koperasi ini ya. iya betul. Seperti ini, Ya. pemirsa. Oke. Itu nanti setelah di-download, Kita install. diisi alamat kamu, ibaratnya di mana kamu tinggal. Nah, nanti akan sudah terintegrasi di desa tersebut. Oh, otomatis langsung. Iya. Tapi kalau misalkan gini Mas, maaf Ya. memotong nih. Saya kan warga Kendal nih, Ya. asli Kendal. Tapi saya tinggal di Semarang. Ya. Apakah status keanggotaan saya di Semarang atau di Kendal nih? KTP? Katanya Kendal sih. Oh, ini di Kendal. Oh gitu. Iya. Statusnya berarti ikut di sana. Ikut di sana. Oke, sesuai dengan- baik. Ini yang perlu diisi apa aja nih Mas kalau di aplikasi ini? Di situ kan data diri kita kan, Aha. ada upload KTP dan lain sebagainya. Ya seperti hal-hal yang biasa. Tinggal diikuti, mudah kok, mudah, enak. Nanti ketika sudah diisi, nanti langsung kita ikut menjadi anggota KDMP mana nih. Kalau kamu desanya A, ya kamu nanti akan sudah ada KDMP ini desa A. Oke. Tinggal kamu menjadi anggota. Otomatis gitu ya. Ya, tapi jangan lupa setiap anggota itu mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib. Heeh. Nah, aturannya setiap desa kan pastinya punya berbeda-beda. Heeh. Kalau yang ada di Jawa Tengah ini yang digagas oleh seluruh teman-teman di Jateng ini, kita akan sesuai dengan apa namanya slogan dari Pak Gubernur, Ya. ngopeni dan ngelakoni. Kita lewat lewat pembayaran rekening desa. Nanti pendapatan dari rekening desa itu sebagian akan dimasukkan menjadi simpanan wajib dan simpanan pokok. Oke. Artinya anggota yang masuk di situ tanpa membayar pun sudah punya simpanan wajib, simpanan pokok. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Terus benefit yang didapatin si anggota koperasi ini apa aja? Loh, kalau nanti di RAT kan otomatis kan setiap bulan punya simpanan ini. Nah, katakanlah kamu kalau bayar di perbankan, itu kan ada admin banknya kan, Betul. Rp3.000. Sekitar 3.000. Kalau dibayar di bank, kamu kan nggak akan dapat pengembalian dari admin itu. Iya, habis sih Mas. Iya. Ah, Kalau bayar di desa, kamu dapat itu. Oke. Artinya pengembalian dari admin bank itu untuk ke PPOB atau payment online bank, nah itu ada pengembalian kurang lebih Rp2.000 ini. Nah, katakanlah yang Rp1.000-nya untuk anggota koperasi yang mengurusi itu, yang Rp1.000 dikembalikan ke masyarakat menjadi simpanan wajib dan simpanan pokok. Milik para anggota itu Iya, berarti. ketika RAT akan dibagikan. Oke.
Nah, apalagi namanya dalam rumah tangga itu kan macam-macam pembayaran kan. Terkadang ada pembayaran Telkom, Betul. ada pembayaran air itu. Air. Terus pembayaran listrik. Mm. Berikut pembayaran-pembayaran yang lain, misalkan seperti kredit sepeda motor, kredit apa kan terintegrasi semua di PPOB itu. Nah, setiap pembayaran itu dapat manfaatnya. Bukan hanya kok kita membayar sih sudah, admin kita diberikan dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, gitu seperti itu. Bisa dipahami. Berarti semakin berkembang koperasinya, semakin sejahtera warganya. Bisa dibilang seperti itu karena otomatis kan para anggota ini mendapatkan benefit dari menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih ini ya, Mas ya. Betul. Nah, saya pengen tanya nih, ini kan aplikasi secara online. Ya. Tentu warga desa ada kalanya mbah-mbah nggak punya gadget. Ya. Kasusnya seperti itu, Mas. Ya. Terus gimana kalau misalkan mbak-mbahnya, aku pengen daftar Koperasi Desa Merah Putih tapi aku nggak bisa gadget, aku gaptek. Ya. Nah, pripun itu, Mas? Nah, itu sarannya bisa datang langsung ke KDMP biar didaftarkan oleh pengurus Koperasi KDMP untuk menjadi anggota. Nah, itu tetap bisa dibantu di sana. Bisa dibantu di sana. Iya, ini bagi-bagi anak zaman now atau orang-orang yang sudah kesibukannya luar biasa kan, mau daftar koperasi kok mendadak ke situ, sudah tinggal di sini saja. Iya, kalau yang anak zaman mah semua dalam genggaman tinggal gini-gini doang, tapi beda kasus ya kalau misalkan orang sepuh tapi masih pengen ikut berkontribusi di desa gitu ya. Oke. Nah, kalau jumlahnya sendiri apakah ada jumlah minimalkah atau jumlah maksimal anggotanya? Dibatasi nih, misalkan katakanlah maksimal dari 1.000 warga desa yang boleh ikut hanya 300 orang aja. Enggak. Atau gimana ini, Mas? Enggak, setiap warga desa itu diperkenankan untuk menjadi anggota koperasi. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Iya. Bahkan target kita minimum kan 60% dari anggota tersebut. 60% dari kakak-kakak yang sudah ada di dalam desa tersebut. Itu koperasi dianggap sehat. Karena koperasi, masa sih koperasi hanya ada pengurus saja? Itu bukan koperasi dong. Betul. Nah, terus ngajakinya sosialisasi ke masyarakat gimana nih? Apalagi nuwun sewu ya untuk masyarakat desa yang mungkin kurang informasi, cuma sering dengar aja tapi aduh daftar piye aku bingung orang ngerti carane. Nah, sosialisasi dari Koperasi Desa Merah Putih nih ke warga biar mereka mau mendaftar sebagai anggota ini yang digalakan apa ini, Mas? Ya, selain dari masyarakat pengurus koperasi sendiri untuk mensiarkan ataupun dari seluruh elemen desa pengurus koperasi, baik itu juga perangkat dan warga desa tersebut, kita juga ada sosialisasi nih lewat TikTok, sosial media. Ada lewat medsos ada juga. dong, ada dong. Terus lewat IG dan sosial media yang lainnya, itu seperti itu. Nah, kalau untuk di Jawa Tengah ini kita disupport semua kok oleh Pak Gubernur dan seluruh stakeholder yang lainnya. Bahkan ke depan ini kita rencana targetkan akan mewajibkan seluruh ASN dan semua yang bekerja dalam pemerintahan wajib menjadi anggota koperasi. Oh, diwajibkan. Iya. Harus ikut ini. Kita harus memberi contoh terlebih dahulu kepada masyarakat. Setuju. Judulnya ngopeni ngelakoni. Ngopeni ngelakoni. Oke. Baik. Nah, masih terkait keanggotaan nih, Mas. Pasti kan syarat harus punya KTP. Ya. Kalau misalkan ada warga Jawa Tengah, katakanlah anak SMA nih, mereka udah melek sama informasi, keterbukaan informasi saat ini kan memang sangat luar biasa, apalagi promonya tadi lewat TikTok, lewat Instagram dan lain sebagainya. Mereka ingin ikut gabung menjadi anggota, apakah diperbolehkan? Oh, boleh. Tapi KTP-nya belum ada nih, Mas. Gimana? Oh iya ya. Okay. Apakah bisa menggunakan NIK yang ada di KK atau nunggu dulu deh KTP-nya ada gitu? Gimana nih, Mas, kalau kasus yang kayak gini nih? Ini boleh di skip enggak ya? Oh, boleh. Ya. Gimana?
Iya, kayaknya di control room aman. Mas, skip yang bagian ini ya. Yang berarti harus ber-KTP ya, Mas? Ya, Oke, ya, baik. Pokoknya ketika pengen daftar menjadi anggota wajib punya syaratnya KTP. ya, Oke. Nah, terkait Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis nasional. Ini kan salah satu program yang diunggulkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini kenapa menjadi salah satu program strategis nasional ikut bersama program-program yang lain, PSN yang lain? Apakah memang penting setiap desa memiliki Koperasi Desa Merah Putih ini atau gimana ini, Mas? Di Bukan- baliknya ini. iya. Bukan hanya penting lagi, sangat-sangat penting. Tanpa adanya koperasi, Mhm. kita tidak akan bisa menggali potensi desa itu secara akurat. Apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045, di mana tanpa ada kemandirian dari sebuah desa itu, mustahil nih kita akan mendapatkan bonus demografi di Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara yang maju. Artinya ketika tidak ada pemerataan ekonomi di kota maupun di desa, tidak ada kesetaraan ekonomi di kota dan di desa, itu mustahil kita akan menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, mari kita pahami, mari kita saling ibaratnya memberikan informasi, menggerakkan seluruh elemen masyarakat, apa yang menjadi program strategis nasional kita dorong. Oke. Demi kemajuan dan demi kemakmuran anak cucu kita nanti. Setuju sih kalau terkait Nah, itu, luar itu. biasa. Nah, ini nih saya ingin memastikan. Ini Mhm. rada-rada sensitif ini di Ya. kuping masyarakat, Ya. telinga masyarakat. Dananya yang digelontorkan per desa itu berapa sih, Mas? Takutnya nanti kita nggak ikut ngawasi, nanti harusnya 3M, ternyata yang keluar di desa cuma 250 juta. Harusnya berapa itu per setiap ini Enggak. yang digelontorkan dari pusat? Atau bagaimana? Oh, yang untuk pembuatan gudang itu ya. Ya ini Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, itu untuk pembuatan gudang itu kan dana dari, jadi gini, dana itu sebenarnya diambilkan dari dana desa. Oh, sebenarnya dari dana desa sumbernya. Betul, Oke. namun itu kan jadi gini, dari PT Agrinas itu bekerja sama dengan TNI untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan tersebut supaya tidak ada kebocoran-kebocoran nih. Oke. Ada yang untuk anggaran fisik yaitu 2.500.000.000 dan untuk apa namanya, untuk permodalan atau untuk jenis usahanya itu 500 juta. Itu seperti itu. Ini bisa skip lah. Oh, boleh. Oke. Mas skip ya, Mas, bagian ini. Nah, Oke. Berarti terkait yang 3M anggaran per desa itu dari desa ya sebenarnya. iya. Anggarannya dari desa, bisa dibilang kayak gitu Iya, ya. iya. Oke, kita beralih ke success story-nya aja deh, boleh? Oke. Siap. Mas, Banyak. aku ini udah di skip belum ya? Oke, aku aja. Oke, bridging dulu deh. Oke, Mas, beralih ke success story-nya nih. Ya. Berarti Koperasi Desa Merah Putih ini kan udah jalan berapa bulan ini, Mas? Berarti kalau terhitungnya udah ada 1 tahunan? Belum ada kan? Belum ada. Apakah udah ada satu Koperasi Desa Merah Putih ini yang benar-benar udah jalan, udah bagus, udah bisa jadi percontohan? Boleh diceritain nih? Boleh ada. banget. Di Jawa Tengah itu sangat banyak sekali di mana ada perintah dari Presiden untuk membuat sebuah KDMP. Ternyata masyarakat perangkat desa itu sudah jelas-jelas nih Oke. yang dimaksud apa dan tujuannya seperti apa. Banyak sekali pemerintah desa yang cara berpikirnya menangkapnya cepat. Contoh di daerah Panerusan Wetan, itu di Daerah mana itu? daerah apa namanya, di daerah mana, coba saya lupa. Kita search bareng-bareng mana? Ya. Coba, pasti ada nih, karena datanya terintegrasi pemirsa. Jadi Siap. harusnya ada ini. Bukan harusnya, memang ada. Oh iya. Kita search Udah bareng-bareng. ketemu nih. Langsung ketemu tuh kan? Purbalingga. Oh, di daerah Purbalingga. Oke. Jawa Tengah. Sampai kemarin didatangi Gubernur si cantik dari Maluku. Oh, Bu ini.
Bu Sherly Sherly Sherly, Juanda. iya, Sherly Juanda. Dia Sherly. kesini Aha. untuk melihat success story tersebut. Oke. Jadi gini, awal ceritanya ketika ada perintah dari Pak Presiden untuk membuat sebuah KDNT, mereka langsung menggagas berinisiasi nih. Nah, pemerintah desa itu tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah, mereka sudah langsung terjun ke masyarakat, memberikan pemahaman step by step Aha. di masyarakat. Dalam kurun waktu 2 bulan, terkumpullah ini modal. Akhirnya dijadikan untuk membuat gerai sembako. Oke. Termasuk program unggulannya di sana kan juga ada apa namanya, dari itu, dari ini apa yang sering dimasak itu? Apa sih, beras? Apa sih? Bukan itu loh. Apa, Mas? Ah, Kelihatan banget gak pernah masak ini saya ya. iya, Aduh, ya sama. Allah. Aduh, Sayur-sayuran. sayur-sayuran. Saya kan Astaga. cowok. Iya saya ya. Aduh, kelihatan banget gak pernah masak. Aduh, maaf, ampun deh, Mas. Nah, jadi gini, Oke. dia juga salah satu komoditi yang Ah. juga menjadi program unggulan di sana. Oke. Saat ini dari 1 bulannya itu data transaksi bisa sampai 80 jutaan sekarang. Satu bulan 80 juta. Iya. Luar biasa banget. Wah, itu produknya. Sudah bisa menggaji, sudah punya RAT, sudah punya ada kemarin bahkan diundang juga sama Pak Gub untuk success story itu. Kalau mau tahu bisa nanti di TikToknya ada Koperasi Desa Merah Putih Jateng. Oke, nanti kita cek bareng-bareng lah, boleh lah. Iya. Berarti itu produk yang dijual sayur-sayuran ya? Sayur-sayuran dan sembako. Dan sembako. Iya. Itu produknya dari masyarakat setempatkah yang nyetorin biar ekonomi sama-sama bergerak dari petani Iya. dapat atau betul ambil sekali, dari, betul dari sekali. daerah lain? Enggak, dia potensi desanya digali. Oke. Sekaligus kan kalau untuk kopi dan lain-lain kan tentunya bukan dari situ ya. Itu berkolaborasi itu karena di situ kan anggotanya banyak nih. Oke. Orang berbelanja di situ, terus orang juga menjual barangnya di situ. Akhirnya terjadilah success story ini. Ini menjadi apa namanya, menjadi sebuah wadah buat masyarakat di mana dia menjual dan membeli produk-produk mereka. Oke, berarti produk lokal. Iya, betul. Tapi aku penasaran juga sih, Mas. Apakah dari pusat menginstruksikan harus harus misalkan dibatasin harus sembako aja, harus harus sayur-sayuran aja, atau produknya itu dari pemerintah pusat ngasih wewenang, ngasih kesempatan, monggo lah dari desanya produknya apa, atau ada batasan-batasan produk yang dijual oleh Koperasi Desa Merah Putih? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Memang pemerintah itu mengintervensi dalam arti biar ini segera biar terrealisasi, mereka menjembatani apabila mereka belum menemukan potensi desa masing-masing. Tentunya kita balik lagi nih ke depan, namanya koperasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kan. Rakyat, ya. Artinya gini, mereka para pemerintah desa yang memahami dari konteks koperasi ini, dia langsung akan menggali potensi desa dan mengaplikasikannya dalam sebuah koperasi sehingga produk-produk unggulan desa tersebut bisa dipasarkan dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat hasilnya. Contoh ini kan, misalkan di situ komoditi kopi kan, komoditi kopi dibeli oleh koperasi, terus dikemas dan dijual lagi ke masyarakat dan ke tempat yang lainnya. Akhirnya ada nilai tambah ini kan, yang kemarin dibeli oleh Tengkulak hanya berapa rupiah, dan itu kan nggak menikmati. Betul. Dari biji kopi hingga menjadi kopi yang bisa seperti yang sering kita seduh itu kan nilai tambahnya besar sekali ini. Betul. Kalau ini
dikuasai oleh kaum kapitalis. Ini yang kayak ini tok dong. Iya, yang kayak kapitalis doang, kasihan Iya, petani, kasihan iya, masyarakatnya nggak sih, Mas? Iya, kalau sudah masuk koperasi, Ha. hasilnya juga akan dibagi ke masyarakat. Oke. Nah, itu kan yang akan menjadi nilai tambah. Apalagi mak-mak, mau lebaran ada RAT dapat uang nih. Berarti Asik itu dong. dibaginya setiap lebaran ya? Ya, Atau gimana nih, pertamanya Mas? kan ada RAT-nya. Ah, kan. RAT-nya. Iya, dari tabungan itu hasil koperasi itu akan dirapatkan dan dibagikan. Itu Oke. seperti itu. Saya kayaknya perlu daftar deh. Harus. Setelah ini saya Harus. akan daftar atau saya akan daftar. Tadi saya sempat download, Ya. kita cek dulu sudah sampai mana. Hmm. Saya ingin Saya membuktikan. sambil minum ini ya. Boleh, monggo diminum. Saya akan membuktikan apakah ruwet ngisinya. Ini udah kita download. Tadi butuh apa aja, Mas, ininya? Coba. Oke, ini Ya, ada kamu. daftar keanggotaan koperasi. Iya. Oh, ini ya. Ada nik, kemudian nama lengkap, Nama lengkap, nomor telepon, HP, jenis kelamin, nah, password. email, password. Udah ini doang, Mas. Iya, coba. Saya akan langsung coba, tapi NIK-nya saya lupa. Nanti lah saya isi, coba saya cari dulu. Oke. Berarti bisa sambil ngisi ini, sambil ngobrol lagi deh, Mas. Ya. Berarti bisa dibilang perkembangan koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah cukup masif ya. Udah bagus, bisa Bagus bilang kayak sekali, gitu bagus ya. sekali. Nyatanya tadi udah ada yang jadi percontohan kayak Iya, gitu. iya. Nah, tapi strateginya nih biar koperasi Desa Merah Putih yang ada di Jawa Tengah ini bisa jalan semuanya, bergerak semua dari dari Pemprov Jateng. Apakah ada strategi khusus biar gak macet di jalan? Kadang tuh orang tuh angkat-angkat tai ayam, Mas. Ya. Wah, Prabowo lagi gencar. Oke, kita semangat. Nanti di tahun kedua belerang. Ya. Itu strateginya gimana nih, Mas? Jadi gini, selain seluruh aparatur negara dari gubernur hingga tingkatan di bawahnya bupati hingga kepala desa, di situ pun juga dari pemerintah pusat, dari dinas koperasi itu juga ikut mengawasi. Kita pun ada nih dari kementerian terkait yang akan mendampingi koperasi itu dan akan mengarahkan koperasi itu di setiap waktunya, termasuk saya selaku menjadi Project Manager Officer atau PMO di tingkat provinsi. Nanti di kabupaten ada PMO kabupaten. Oke. Di tingkat kecamatan ada BA yang membawai 10 desa. Dia akan membantu dan juga memantau jalannya seluruh koperasi KDMP untuk bisa goal dan selalu berjalan. Ini yang sudah digalakkan di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Oke. Artinya PSN ini wajib hukumnya untuk berhasil. Wajib hukumnya untuk Iya. berhasil. Maka dari Iya. itu kita dukung bersama untuk menjadi anggota untuk Betul, bersama betul, menjadi. betul, Oke, betul. kita harus jadi anggota koperasi ini biar semuanya kesejahteraannya merata. Bisa dibilang gitu ya, Mas iya, ya. betul. Oke. Luar biasa, berarti bisa dibilang ini dalam mengawasi perlu sinergi antara pemerintah dari pusat, dari Jawa, dari provinsi, Iya, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kecamatan, desa, kelurahan, iya, sampai bawah pokoknya harus diawasi bersama. iya. Dari atas diawasi, dari masyarakat diawasi. Oke, biar lempeng. Biar Kayak tadi. lempeng, Biar lurus. tidak, Kayak biar lurus. kuda. Kacamata. Oh, iya, kacamata. Oke, kacamatanya masyarakat. Karena kita awasi bareng-bareng ya, Mas ya. Iya, betul. Oke, biar tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Iya, Seperti itu, luar biasa sekali. Ini saya masih mengisi. Oke, nantilah diisinya nanti kayaknya butuh waktu ini karena NIK-nya nggak hafal, Mas. Oh, Aduh, oke. Mas, tapi ada ini gak sih? Ada upgrade atau mungkin pelatihan tertentu dari dinas terkait untuk para pengurus koperasinya? ada. Mungkin 3 bulan sekali Iya. atau 2 bulan sekali atau seperti apa? Untuk di Jawa Tengah kita sudah melakukan pelatihan di bulan kemarin kepada seluruh pengurus KDMP dan seluruh untuk pengawas dan enumerator. Nah, itu sudah melakukan pelatihan di bulan kemarin. Oke, itu secara berkala 1 bulan sekali kah atau Enggak. seperti apa nih? Enggak. Sementara yang kemarin yang kita kasih pelatihan di awal itu kan
untuk bulan kemarin di seluruh ibaratnya perwakilan dari KDMP untuk memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi dari KDMP tersebut. Terus termasuk pengawasannya juga dan lain sebagainya, itu semuanya sudah melakukan apa namanya untuk menjadi apa namanya biar berjalan dengan baik. Iya, betul. KDMP-nya ya? Biar berjalan dengan baik. Itu sudah pelatihan itu sudah dilakukan. Sudah ada gitu. Sudah. Jadi nggak tangan kosong lah. Enggak, Jadi mereka bawa bekal. Enggak. Terus mereka juga saat ini kan karena sudah saling mengenal seluruh antar KDMP dan lain sebagainya kan, mereka saling bertukar pengalaman, bertukar pendapat dan lain sebagainya. Dan juga pengawasan dari pemerintah, dari kementerian itu terus Secara kontinu itu. Itu tidak ada divisi khusus nggak sih Mas atau gimana itu? Mungkin dari pusat membentuk sebuah divisi mengawasi KDMP yang ada di bawah gitu, atau hanya ya udahlah bagian yang ada aja ngawasin, atau melakukan misi khusus sampai dibentuk divisi khusus? Enggak, pendampingannya itu. Pendampingan kan kita namanya PMO itu sebagai pendamping. Oh, pendamping. Iya, sebagai pendamping dari Koperasi Desa Merah Putih itu di tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Itu sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua. Iya. Oleh karena itu tentunya ini akan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat tidak luput dari kesadaran oleh masyarakat sendiri, pemerintah desa hingga seluruh elemen dari jenjang provinsi, kabupaten, dan yang lain sebagainya ikut andil, ikut serta mensukseskan ini. Ketika semua stakeholder sepakat dan mendukung program ini, tentunya tidak akan lama koperasi-koperasi ini akan menjadi sebuah kemandirian desa, sebuah kemajuan di dalam desa tersebut, sehingga apa yang diinisiasi dari Pak Presiden itu akan tercapai. Oke, baik. Harapannya kan apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden bisa tercapai. Nantinya kalau tercapai pun yang merasakan sebenarnya kita semua. Iya, kita bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, oke. Anak cucu kita malah nanti. Oh iya. Tapi kita bisa ngerasain nggak sih, Mas? Ya ngerasain. Iya kan ada pembagian RAT itu. Iya, pembagian RAT juga. Yang dapat, sorry Mas, emak-emak. Jadi kepikirannya pembagian RAT mulu. Habis ini kayaknya daftar ya, astaga ya ampun ya. Dong, kalau enggak ya rugi. Iya, tapi Mas melihat warga Jawa Tengah hari ini nih, apakah responnya masyarakat cukup baik menerima kedatangan Koperasi Desa Merah Putih? Karena bisa dibilang koperasi ini baru ya, sebenarnya kan koperasi udah dari dulu, cuman ini kan dikemas sedemikian rupa biar lebih menarik masyarakat lagi, biar masyarakat lebih luas lagi merasakannya. Responsnya masyarakat Jawa Tengah seperti apa nih Mas? Tentunya kalau ini dibilang baru sih enggak. Namanya respon juga ada yang agak sedikit negatif, yang kurang paham, tapi kebanyakan hampir positif semua sih. Kan kita sudah paham. Yang pertama, dasar kita adalah Pancasila kan, di mana sila kelima itu keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia. Dasarnya lagi dari 1945 itu sudah ada pada pasal 33 ayat 1 itu kan. Artinya sebenarnya ini bukan hal baru, cuman dikemas baru. Bagi masyarakat ini bukan hal yang asing, karena fondasi ekonomi kita adalah fondasi ekonomi kerakyatan. Nah itu yang banyak sekali masyarakat sudah paham, namun sekian lama ibarat orang tertidur ya, ini dibangunkan, yuk bangun lagi yuk. Iya benar-benar. Kita biar apa ya cita-cita dari para pejuang ini bisa tercapai.
Oke. Itu Setuju seperti sih, itu. setuju sih, membangunkan yang tertidur karena memang koperasi ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu banget. Iya, Dari SD mungkin kita diajarin koperasi, asas iya, koperasi, bla 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 bla. iya. Tapi aku nggak yakin anak sekarang itu tahu koperasi sih. Tahu. Masih sedikit mas, sebelum ada koperasi Desa Merah Putih aku yakin masih sedikit yang tahu. Karena Ya. mungkin di sekolah kadang nggak ada yang nggak ada koperasinya, gimana ya? Pokoknya sekolahnya nggak ada koperasinya. Intinya itu. Ada beberapa sekolah, soalnya saya juga ngalamin kan. Mungkin dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini bisa lebih mengenalkan lagi ke siswa-siswa dari mana namanya, dari tingkatan yang sekolah paling rendah. Iya, iya. Ya kan, dari mungkin TK udah diajarin nih, kan udah sering dengar koperasi Desa Merah Putih karena memang gencar promosinya tadi lewat media sosial dan lain sebagainya. Kita harapkan nantinya koperasi ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian kesejahteraannya bisa dirasakan bersama. Terakhir Mas, sebelum nutup podcast, ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih buat warga Jawa Tengah? Boleh disampaikan. Oke, terima kasih untuk buat warga Jawa Tengah. Mari kita song-song 2045 menjadi Indonesia emas, menjadi negara maju. Salah satu untuk menyongsong tersebut adalah kemandirian ekonomi dari desa. Oleh karena itu, Koperasi Desa Merah Putih adalah jembatan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa adanya kemandirian desa, maka tidak akan terwujud bonus demografi tersebut. Tetap semangat, ayo bareng-bareng untuk menjadi lebih baik. Jawa Tengah, ngopeni, ngelakoni. Oke, terima kasih Mas Hasan. Jadi gitu, buat warga Jawa Tengah yang belum daftar jadi anggota, bisa langsung aja daftar tadi, download di aplikasi KDMP Mobile seperti ini. Nanti bakal dibantu dari tim produksi ya buat visualnya. Langsung aja daftar, gampang banget. Yang penting udah punya KTP ya. Betul. Hanya punya KTP nanti, tapi harus punya email juga ini ya. Buat yang tidak punya gadget, ini bisa langsung datang ke kantor ke kantor Koperasi Desa Merah Putih yang ada di desa, gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti obrolan kita, seru sekali. Kayaknya masih banyak yang pengen diulik sih Mas, tapi waktunya nggak cukup ini Mas. Gimana? Nanti kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi. Sambil ngopi-ngopi. Kita ceritakan sukses story yang ada di Jawa Tengah. Boleh. Biar KDMP yang ada di Jawa Tengah itu tergugah kembali semangat. Aku kudu berjuang seperti itu kan gitu kan. Betul. Tapi kayaknya dilanjutkan di lain episode. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Ngopeni, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Saya Elina Putri pamit undur diri dan juga Mas Hasan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Joko. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul setengah 12 siang dan pukul setengah 6 sore hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul setengah 9 malam. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide Kami Selisabeth memiliki punya program arti unggulan, penting. kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor. atau patroli cyber menemukan Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV.